Perkenalkan, nama saya Maria Evinda Josephina Iman. Saya dari Prodi Keperawatan 2023G NPM 2320119. Di sini saya mengerjakan tugas untuk ujian UAS akhir dari Pancasila. Di sini saya mengambil judul Pancasila dan lingkungan hidup. Langsung saja, poin yang pertama adalah masalah lingkungan hidup. Yang kita ketahui, masalah lingkungan hidup adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biosfer. Environmentalisme, sebuah gerakan sosial dan lingkungan yang dimulai pada tahun 1960. Fokus pada penempatan masalah lingkungan melalui edukasi. Dan aktivisme. Masalah lingkungan terbaru saat ini yang mendominasi mencakup perubahan iklim, populasi, dan hilangnya sumber daya alam. Gerakan konversi mengusahakan potensi terhadap spesies terancam dan potensi terhadap habitat alam yang bernilai sangat ekologis. Yang kedua adalah rumusan masalah. Di sini kita akan membahas yang pertama adalah perubahan iklim di Indonesia. Yang kedua adalah kebakaran hutan dan yang ketiga adalah penyebab adanya banjir. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah tujuan dari masalah lingkungan hidup. Tujuan yang pertama adalah seperti yang sudah kita ketahui, yaitu mencakup kelestarian hubungan antar manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan yang membangun manusia seutuhnya. Ada juga tujuan lainnya, ialah mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dan faktor dari perubahan iklim. Yang pertama adalah penyebab iklim. Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini terjadi secara alami, seperti melalui variasi siklus matahari. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang bekerja seperti selimut yang melilit bumi, menghasilkan panas matahari dan menaikkan suhu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab dari perubahan iklim. Saat emisi gas rumah kaca menyelimuti bumi, panas matahari pun terperangkap. Hal ini menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia seperti misalnya perubahan penggunaan lahan dan kegunaan bahan bakar. Masalah yang kedua adalah kebakaran hutan. Yang sering kita ketahui, kebakaran hutan adalah kebakaran yang meluas dengan cepat dan tidak terkontrol. Besarnya api pada kebakaran adalah diperparah dengan embusan angin yang bisa memusnahkan lahan dan hewan di dalamnya dalam hitungan menit. Kebakaran hutan adalah satu bencana yang disebabkan oleh faktor alam atau perbuatan manusia. Kebakaran hutan dapat menimbulkan banyak dampak buruk seperti kerusakan lingkungan hingga timbulnya penyakit pada makhluk hidup. Di sini saya akan menjelaskan penyebab kebakaran hutan. Faktor penyebab kebakaran hutan terbagi menjadi dua, yaitu karena kejadian alam dan juga ulah manusia. Berikut inilah poin-poin penyebab kebakaran hutan. Yang pertama adalah faktor alam. Penyebab dari faktor alam yang pertama adalah sambaran petir, yang kedua lelehan gunung api, yang ketiga gesekan antara pepohonan kemudian menimbulkan percikan api, yang keempat adalah musim kekeringan, dan yang kelima adalah suhu panas yang mulai membakar ranting atau dedaunan kering yang kemudian meluas karena adanya tiupan angin serta curah hujan yang rendah. Yang kedua adalah faktor perbuatan manusia. Yang kita ketahui apa saja faktor perbuatan manusia. Yang pertama adalah pembakaran sampah di dalam hutan, yang kedua adalah membuang patung rokok di area hutan, yang ketiga adalah penebangan pohon secara sembarangan, yang keempat adalah pembekuan lahan dengan cara membakar hutan, yang kelima adalah tidak melakukan reopsasi penghijauan kembali usai menebang pohon. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak kebakaran hutan bagi lingkungan. Yang pertama adalah hilangnya habitat makhluk hidup, yang kedua adalah korban jiwa, yang ketiga adalah polusi udara, yang keempat adalah polusi air, dan yang kelima adalah pemanasan global, dan keenam adalah berkurangnya bahan pangan, dan yang ketujuh adalah terganggunya fasilitas setempat, dan kedelapan adalah terganggunya ekonomi. Kebakaran hutan yang tak terkendali dapat menyebabkan polusi udara dan oksigen menjadi berkurang dan sangat berbahaya bagi manusia. Begitupun dengan hewan yang ada di dalam hutan. Banyak hewan yang mati dan juga hilang tempat tinggal mereka, membuat hewan-hewan mati karena kelaparan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dari banjir.
Seperti yang sudah kita ketahui, banjir adalah salah satu bencana alam yang paling merusak dan seringkali mempengaruhi banyak daerah seluruh dunia. Banjir adalah peristiwa berlimpahnya air yang meluap hingga meluap ke daratan yang biasanya kering akibat curah hujan yang tinggi, lelehan salju atau masalah lain yang mengakibatkan air tak dapat diserap dengan cepat oleh tanah atau dialirkan oleh saluran air yang ada. Banjir bisa terjadi secara tiba-tiba atau secara bertahap. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab utama banjir. Banjir disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk yang pertama adalah curah hujan tinggi. Hujan lebat yang berkepanjangan atau hujan deras dalam waktu singkat dapat menyebabkan banjir. Yang kedua adalah lelehan salju. Pada musim semi, lelehan salju yang cepat akibat suhu yang meningkat dapat menyebabkan banjir. Dan yang ketiga adalah pengambilan air. Kelebihan air sungai yang tidak dapat diatasi oleh saluran air yang ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis banjir. Yang pertama adalah ada beberapa jenis banjir. Yang pertama adalah banjir luapan sungai. Terjadi ketika debit sungai meluap melewati batas normalnya. Dan yang kedua adalah banjir luapan laut atau rop, disebabkan oleh naiknya permukaan laut, seringkali akibat badai gelombang pasang atau kerusakan ekosistem pesisir. Yang ketiga adalah banjir bandang. Banjir bandang sangat kuat dan mendadak, seringkali disertai longsor yang merusak segalanya di jalur alirannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak banjir. Banjir memiliki dampak yang signifikan. Yang pertama adalah korban jiwa dan luka-luka. Banjir dapat mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka serius. Yang kedua adalah kerusakan properti, rumah, bisnis, dan infrastruktur bisa hancur dan rusak parah. Yang ketiga adalah kerugian ekonomi. Banjir bisa menyebabkan kerugian ekonomi besar akibat kerusakan dan gangguan aktivitas ekonomi. Yang keempat adalah kerugian lingkungan. Banjir dapat merusak ekosistem sungai dan daerah pesisir. Yang kelima adalah krisis air bersih. Air minum yang tercemar dapat menyebabkan krisis air bersih. Baik, dari ketiga masalah lingkungan di atas yang kita sudah jelaskan, di sini saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah lingkungan hidup yang sangat penting dalam menjaga dan memelihara lingkungan hidup kita dan mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kita semua juga diharapkan untuk menjaga lingkungan hidup supaya tidak terjadi banjir dan menjaga hutan supaya tidak terjadi kebakaran dan melindungi alam supaya tetap alami serta melindungi hewan dari ancaman bahaya. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan yang meliputi bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang ada yang melanggar hukum dengan membakar hutan dan menebang pohon sembarangan dan membuang sampah sembarangan bisa ditegakkan hukum. Sekian saja dari saya. Terima kasih.